Coba kamu keluar rumah sekarang dan berjalan menyusuri jalanan di sekitarmu, entah itu di gang sempit perumahan atau di pinggir jalan raya protokol. Perhatikan baik-baik. Di ujung gang ada yang jualan seblak, bergeser sedikit, ada franchise es teh jumbo yang warnanya mentereng. Maju 10 meter lagi, ada kedai kopi susu kekinian. Dan di seberangnya, ada gerobak yang jualan takoyaki, dimsum, atau ayam geprek. Pemandangan ini terasa sangat normal, bukan? Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak, mengamati lautan gerobak itu, dan berpikir kritis? Kenapa tiba-tiba hampir semua orang di negara ini banting setir menjadi penjual makanan dan minuman? Apakah kita ini memang bangsa yang lahir dengan DNA kuliner dan tingkat kreativitas wirausaha yang luar biasa tinggi melampaui bangsa-bangsa lain? Ataukah sebenarnya ada sebuah penyakit mematikan yang sedang menggerogoti sistem ekonomi makro kita? Sebuah krisis diam-diam yang memaksa semua orang turun ke jalan, memegang spatula, dan berjualan hanya sekadar untuk bisa bertahan hidup dan makan besok pagi. Selamat datang kembali di segmen Bedah Bisnis. Hari ini kita tidak akan sekadar membedah strategi marketing suatu produk atau cara menghitung harga pokok penjualan seperti biasanya. Hari ini kita akan membongkar sebuah realita ekonomi yang sangat gelap, yang seringkali ditutupi oleh narasi manis dari para pemangku kebijakan dengan istilah ketangguhan UMKM. Nah, sebelum kita membongkar kenyataan pahit ini lebih dalam, saya mau mengajak kalian diskusi dan absen dulu di kolom komentar. Siapa di sini yang sebenarnya punya ijazah atau keahlian spesifik, tapi ujung-ujungnya terpaksa jualan es teh, seblak, atau narik ojek online karena susahnya mencari lowongan kerja formal? Atau coba perhatikan di sekitar tempat tinggal kalian. Ada berapa banyak sih tetangga yang mendadak buka usaha makanan yang konsepnya mirip-mirip? Tulis cerita, keluh kesah, atau pengamatan kalian di kolom komentar sekarang juga. Mari kita jadikan kolom komentar di bawah sebagai ruang diskusi dan bukti nyata seberapa meratanya krisis lapangan kerja ini di kehidupan kita sehari-hari. Pemerintah kita dari tahun ke tahun selalu dengan bangga memamerkan data statistik bahwa Indonesia memiliki puluhan juta pelaku UMKM. Angka ini seringkali digaungkan di berbagai pidato, terdengar sangat heroik dan membanggakan. Kesannya seolah-olah kita adalah negara pencetak pengusaha sukses yang mandiri. Tapi mari kita bedah faktanya secara kejam. Hampir 98% dari puluhan juta UMKM tersebut adalah usaha dengan skala mikro. Ingat, skalanya mikro artinya mereka bukan berbisnis untuk merencanakan ekspansi ke luar negeri, bukan berbisnis untuk membeli rumah mewah, dan bukan berbisnis karena mereka menemukan inovasi teknologi baru. Mereka berbisnis murni karena berada dalam mode bertahan hidup. Kalau mereka tidak jualan hari ini, dapur mereka tidak akan mengepul besok. Ini bukan kebebasan finansial, ini adalah sebuah keterpaksaan finansial. Para pakar ekonomi menyebut fenomena di lapangan ini sebagai ekosistem orang miskin melayani orang miskin atau ekonomi subsisten. Coba bayangkan siklus perputaran uangnya. Pak RT yang baru terkena gelombang PHK terpaksa jualan nasi goreng di depan gang. Nasi goreng itu kemudian dibeli oleh seorang tukang ojek online yang sedang mangkal menunggu orderan. Dari mana tukang ojek online ini dapat uang? Dari menarik penumpang. Siapa penumpangnya? Anak muda yang kerja borongan menjaga konter pulsa dan aksesoris handphone. Si anak konter ini kebetulan lapar, lalu dia pergi membeli nasi goreng lagi ke Pak RT. Perhatikan polanya secara saksama. Uangnya hanya berputar-putar di satu lingkaran kecil yang sama. Tidak ada penciptaan nilai tambah berskala besar, tidak ada produk inovatif yang diekspor, dan yang paling parah, tidak ada aliran uang baru dari luar yang masuk ke kampung tersebut. Ekosistem seperti ini bukanlah tanda dari sebuah ekonomi yang maju dan tangguh. Ini adalah strategi bertahan hidup massal yang fondasinya sangat rapuh bak istana pasir. Kalau satu saja mata rantai di situ jatuh miskin, misalnya daya beli si ojek online turun drastis, maka tukang nasi goreng dan penjual pulsa di sekitarnya akan langsung ikut terseret dalam jurang kebangkrutan yang sama. Lalu, pertanyaan terbesarnya yang harus kita tanyakan adalah, kenapa mereka semua bisa berakhir di jalanan menjadi pedagang kaki lima? Mengapa tiba-tiba jalan pintasnya adalah berjualan? Jawabannya ada pada sebuah fenomena ekonomi mengerikan yang jarang dibahas secara terbuka, yaitu deindustrialisasi dini. Dulu, sekitar tahun 90-an hingga awal 2000-an, kawasan industri adalah jantung kemakmuran kelas pekerja. Lulus sekolah menengah kejuruan atau SMA berarti memegang tiket masuk untuk bekerja di pabrik. Menjadi buruh pabrik saat itu menjanjikan kestabilan.
Ada kepastian gaji tetap tiap bulan, ada asuransi kesehatan, ada tunjangan hari raya, dan jaminan masa tua. Tapi sekarang, coba kalian meluangkan waktu jalan-jalan ke kawasan industri di pinggiran kota. Apa yang kalian lihat? Ribuan pabrik garmen, pabrik alas kaki, tekstil, dan manufaktur lokal perlahan-lahan gulung tikar. Gerbang-gerbang besi berkarat dengan spanduk kuning bertuliskan dijual atau disewakan terpampang di mana-mana. Pabrik-pabrik lokal ini hancur lebur, bukan karena mereka malas bekerja, tapi karena mereka digempur habis-habisan oleh tsunami barang impor murah dari luar negeri yang membanjiri pasar kita tanpa perlindungan dan hambatan yang berarti biaya produksi di dalam negeri yang terus merangkak naik, ongkos logistik yang mencekik leher, serta aturan yang tumpang tindih membuat para pemilik pabrik angkat tangan. Pada akhirnya, bos-bos pabrik ini memilih jalan keluar yang pragmatis, menutup pabrik, memecat ribuan karyawannya secara massal, dan beralih profesi menjadi importir barang jadi. Jauh lebih mudah, minim risiko, dan lebih menguntungkan. Lalu, apa dampaknya bagi jutaan buruh yang menjadi korban PHK ini? Dengan sisa uang pesangon yang pas-pasan, mereka tidak punya akses, waktu, atau modal untuk kembali ke bangku sekolah mempelajari bahasa pemrograman artificial intelligence atau ilmu digital marketing. Pilihan yang paling logis, murah, dan cepat untuk menyambung nyawa keluarga mereka. Keesokan harinya, hanya satu: membeli gerobak, kompor gas, bahan baku di pasar, dan mulai berjualan makanan di pinggir jalan. Mereka seringkali dilabeli di media sebagai pahlawan UMKM yang tangguh pantang menyerah. Padahal kenyataan pahitnya, mereka adalah korban langsung dari matinya mesin industri manufaktur negara. Bencana deindustrialisasi ini tidak hanya berhenti di level buruh kerah biru di pabrik, tapi secara pelan namun pasti menjalar naik dan mencekik dunia akademik kita. Setiap tahun, kampus-kampus di seluruh penjuru negeri dengan bangganya mencetak ratusan ribu sarjana baru. Kita melihat wajah-wajah bahagia saat perayaan wisuda, melempar toga tinggi-tinggi ke udara, dengan orang tua yang menangis bangga karena anaknya berhasil meraih gelar akademik. Tapi apa yang terjadi seminggu, sebulan, atau setahun setelah euforia itu mereda? Ratusan, bahkan ribuan surat lamaran kerja yang dikirim via email hanya dibalas dengan penolakan otomatis. Alasannya sangat sederhana dan brutal. Lapangan pekerjaan formalnya memang tidak tersedia. Industri kita sedang kembang kempis, pabrik-pabrik tidak melakukan ekspansi, perusahaan besar melakukan efisiensi ketat, sehingga daya serap untuk tenaga kerja profesional sangatlah minim. Lulusan sarjana kita melimpah ruah, bagai air bah. Tapi wadah berupa pabrik dan perkantoran yang mau menampung mereka menguap entah kemana. Di titik inilah terjadi tragedi intelektual berskala nasional yang sering diabaikan, yang disebut dengan fenomena underemployment atau setengah menganggur. Coba bayangkan kepedihannya, seorang bapak di kampung rela menjual petak sawah satu-satunya, atau seorang ibu rela berhutang ke sana kemari demi membiayai kuliah anaknya hingga meraih gelar sarjana teknik, sarjana ekonomi, atau sarjana ilmu komputer. Anak ini dibekali dengan kapasitas otak, teori, dan keahlian di level 10. Tapi, ketika ia terjun ke dunia nyata yang keras dan tidak menemukan secercah pun lapangan kerja formal, ia terpaksa menurunkan standarnya dan mengambil pekerjaan yang hanya menuntut keahlian di level 2 atau 3. Jaket berwarna hijau dari perusahaan aplikasi ojek online, atau celemek yang penuh noda minyak goreng, perlahan berubah menjadi seragam kerja tidak resmi bagi jutaan sarjana kita. Di negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, atau Jerman, para sarjana teknik mereka sibuk di dalam laboratorium merakit komponen mesin mobil listrik, mendesain semikonduktor, atau mengembangkan teknologi kecerdasan buatan kelas dunia. Sementara di negara kita, sarjana teknik dan manajemen kita dipaksa memutar otak dan menggunakan ilmunya untuk menghitung beban biaya, harga pokok penjualan cireng, meracik resep rahasia mie instan dengan level pedas bertingkat, atau meramu inovasi es teh rasa baru agar bisa viral di algoritma TikTok. Berapa banyak potensi besar, ide brilian, dan inovasi teknologi dari bangsa ini yang terbuang sia-sia dan menguap begitu saja di jalanan karena otak-otak cerdas kita terjebak menunggu notifikasi orderan masuk di pinggir jalan yang berdebu. Kondisi lapangan yang serba sulit ini sangat kontradiktif dengan jargon-jargon politik dan
dan ekonomi yang setiap hari kita dengar. Kita terus dibuai dan dininabobokan dengan narasi utopis tentang Indonesia emas 2045 dan keajaiban yang akan dibawa oleh bonus demografi. Melimpahnya jumlah anak muda usia produktif di negara kita selalu dibanggakan sebagai bensin beroktan tinggi yang diklaim akan meroketkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi logika dasarnya begini. Bensinnya memang melimpah ruah, lalu mesin kendaraannya ada di mana? Bonus demografi yang berisi anak muda cerdas, jika tidak dibarengi dengan pembangunan pabrik, industrialisasi massal yang merata, dan penciptaan lapangan kerja formal yang masif, tidak akan pernah melahirkan Indonesia emas. Sebaliknya, itu adalah resep yang sangat sempurna untuk menciptakan sebuah bencana demografi. Kita sedang berjalan limbung di atas jurang yang disebut jebakan kelas menengah, di mana sebuah negara akan terjebak menjadi negara berkembang untuk selamanya. Tidak akan pernah bisa naik kelas menjadi negara kaya, karena energi rakyatnya sudah habis, terkuras hanya untuk memikirkan urusan perut harian. Negara-negara yang kini menjadi raksasa ekonomi dunia tidak mencapai posisi puncak itu, karena rakyatnya rajin berjualan makanan dan minuman di pinggir jalan. Mereka menjadi kaya raya, berkuasa, dan disegani karena mereka memproduksi barang yang memiliki nilai tambah tinggi, membangun kawasan industri raksasa, menguasai teknologi manufaktur, dan mengekspor hasilnya ke seluruh penjuru bumi. UMKM memang memiliki peran yang sangat penting sebagai katu pengaman sosial dan pendorong ekonomi lokal. Namun, posisi ideal sebuah UMKM seharusnya adalah sebagai ekosistem pendukung dari industri besar. Misalnya sebagai penyuplai bahan baku, vendor jasa spesifik, atau mitra distribusi. UMKM tidak seharusnya dijadikan fondasi tunggal sekaligus mesin utama perekonomian yang dipikul oleh rakyat. Hanya karena negara gagal menyediakan ekosistem pekerjaan formal yang layak dan berkesinambungan. Penjabaran realita yang pahit ini saya sampaikan sama sekali bukan bertujuan untuk merendahkan, mengecilkan, atau meremehkan kalian para pejuang rupiah yang saat ini sedang gigih berjualan di pinggir jalan, membuka warung kecil-kecilan, atau yang sedang kepanasan dan kehujanan menarik ojek online. Demi Tuhan, kalian adalah pahlawan sejati bagi keluarga kalian masing-masing. Etos kerja keras, pantang menyerah, dan daya tahan kalian sangat luar biasa. Patut diacungi jempol di tengah sistem yang memang sedang tidak memihak ini. Tapi, kita sebagai sebuah bangsa yang besar harus mulai berani menatap cermin, jujur pada diri sendiri, dan menuntut sesuatu sistem yang jauh lebih baik. Kita harus berhenti meromantisasi penderitaan dan memaklumi kemunduran sebagai sebuah ketangguhan. Bangsa sebesar ini, dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah, sangat membutuhkan ribuan pabrik baru, membutuhkan pusat riset teknologi terapan, dan membutuhkan jutaan lapangan kerja formal yang mampu memberikan kepastian rasa aman, gaji yang layak tiap bulan, perlindungan asuransi kesehatan, serta jaminan masa depan bagi rakyatnya. Tugas kita sekarang adalah sadar, membuka mata lebar-lebar, dan mulai membicarakan isu krusial ini secara logis dan kritis. Jangan biarkan ijazah yang kalian perjuangkan dengan darah dan air mata hanya berujung menjadi selembar kertas pajangan yang berdebu di dinding kamar. Mari kita menuntut terbangunnya fondasi industri yang sebenarnya. Sebelum waktu berharga dari bonus demografi ini habis dan berlalu tak tersisa, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran bersama. Kalau pembahasan bedah fakta ekonomi ini berhasil membuka wawasan kalian, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman seperjuangan kalian agar makin banyak yang melek dengan realita ini. Jangan lupa juga untuk meninggalkan jejak pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita bangun ruang diskusi yang sehat. Sampai jumpa di bedah strategi berikutnya.